Pengembangan model pembelajaran sastra dalam bahasa Inggris di Prodi Sastra Inggris UNP. Tim peneliti Delvi Wahyuni dan Witri Oktavia. Berikut akan diterangkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan survei demografi mahasiswa. Berdasarkan survei yang sudah dilakukan, diketahui bahwa mahasiswa mempunyai persepsi bahwa mereka mempunyai kemampuan bahasa Inggris pada kategori sedang. Kemudian, mahasiswa juga mempunyai persepsi bahwa keahlian bahasa yang paling mereka kuasai adalah keahlian membaca atau reading. Hal lain yang perlu dilaporkan adalah dari 3 jenis teks sastra, drama merupakan jenis teks sastra yang paling tidak populer di kalangan mahasiswa. Dengan kata lain, jenis teks sastra ini hanya pernah dibaca oleh 2-3% mahasiswa. Sebelum pelaksanaan uji coba produk yang sudah didesain di tahun pertama, peneliti merasa perlu diadakan tes awal terlebih dahulu. Nah, tes pertama yang dilakukan adalah kemampuan mahasiswa dalam memahami teks drama yang ditulis dalam bahasa Inggris. Jika dilihat dari tabel yang ada di selida ini, maka terlihat kalau kemampuan mahasiswa berada pada kategori bagus, dengan persentase sebanyak 61,63%. Jika ditilik dari kemampuan mahasiswa dalam memahami drama dalam bahasa Inggris berdasarkan jenis pertanyaan, maka terlihatlah kemampuan sebenarnya dari mahasiswa tersebut dalam hal membaca dan memahami karya sastra berbahasa Inggris. Pada tes awal ini ada 3 jenis pertanyaan yang diberikan, yaitu vocabulary questions, pertanyaan bersifat kosakata, target questions, dan inference questions. Target questions adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tersedia di teks tersebut. Jadi mahasiswa tinggal membaca teks tersebut dan mencari jawaban dari pertanyaan. Sementara itu inference questions adalah pertanyaan yang jawabannya tidak tersedia langsung pada teks, tapi mahasiswa harus merangkai kunci-kunci yang ada di kunci-kunci atau tanda-tanda yang ada pada teks tersebut sehingga mahasiswa mampu menemukan jawabannya. Nah, di sini 75% dari mahasiswa mampu menjawab pertanyaan target question, sehingga seperti yang terlihat pada slide sebelumnya, hal ini menyebabkan secara umum kemampuan mereka dalam memahami teks sastra itu menjadi bagus. Padahal hasil bagus seperti yang tertera di slide sebelumnya itu tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Di sini terlihat secara kosakata mereka masih kurang, hanya 17,18% yang mampu menjawab pertanyaan bersifat kosakata. Sementara itu hanya 42,87% yang mampu menjawab pertanyaan bersifat inference. Nah, di kelas sastra sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan atau kemampuan yang seharusnya dipunyai mahasiswa adalah kemampuan dalam menjawab inference questions ini. Karena berbeda dengan teks yang non sastra, pertanyaan tidak bisa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu umumnya bersifat penafsiran atau interpretasi, sehingga ya jawabannya itu tidak ada langsung tersedia di teksnya tersebut. Mahasiswa harus menganalisa terlebih dahulu baru mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pada tes lainnya yang dilaksanakan di awal-awal perkuliahan, untuk melihat kemampuan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan bersifat analisis, juga terlihat kalau sebagian besar dari mahasiswa masih salah dalam menjawab pertanyaan tersebut dengan persentase sekitar 60%, dan yang salahnya, sementara yang benar itu baru 40%. Nah, tes kedua ini membuktikan kalau kemampuan mereka untuk menjawab inference question itu masih sangat rendah. Tuntutan lain di kelas sastra adalah kemampuan mahasiswa dalam menganalisa teks sastra dan menuangkan hasil analisis mereka itu dalam bentuk tertulis, dalam bentuk tulisan akademis. Nah, oleh karena itu, setelah mempelajari teks sastra yang berjudul Trifles, mahasiswa ditugasi untuk membuat sebuah esai pendek
sekitar 250 kata dengan jenis esai argumentatif esai. Setelah diperiksa, ini adalah hasil dari esai-esai mahasiswa. Dapat dilihat dari tabel ini bahwa sebagian besar 79,58% mahasiswa masih gagal dalam melaksanakan tugas ini. Di sini hanya ada satu responden yang mampu mendapatkan nilai A, satu orang mendapatkan nilai B, sekitar 8,72% yang mendapatkan nilai C, sementara ada 9,48% mendapatkan nilai D. Hasil ini menunjukkan kalau kemampuan mereka dalam menuliskan hasil analisanya juga masih tergolong rendah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sejauh ini, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara persepsi dan kemampuan sebenarnya dari mahasiswa terkait dengan kemampuan mereka dalam membaca dan memahami teks sastra. Kemudian, mahasiswa masih kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang bertipe inference, pertanyaan yang umumnya akan muncul pada pembelajaran sastra. Kesimpulan berikutnya adalah mahasiswa masih belum mampu untuk menganalisa teks sastra dalam bentuk tertulis dengan baik. Implikasi yang bisa didapatkan dari segi pembelajaran adalah jika kemampuan mahasiswa masih seperti ini, maka pemenuhan tujuan pembelajaran sastra akan sulit untuk dicapai. Seperti yang diketahui, kalau tujuan pembelajaran kelas sastra adalah mahasiswa mampu menganalisa dan menafsirkan karya sastra dan menuliskannya atau menuangkannya dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Tapi kalau mereka nanti memilih skripsi dalam bidang sastra, mereka harus mampu menuangkan analisa mereka dalam bentuk tertulis. Nah, dari hasil tes awal ini terlihat kalau seluruh kemampuan-kemampuan yang seharusnya mereka punya itu masih belum sampai kepada tahap yang seharusnya, sehingga akan terjadi kesulitan dalam pemenuhan tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan dengan uji cobakannya model yang ini terdapat perbaikan-perbaikan kepada kemampuan-kemampuan yang seharusnya dimiliki mahasiswa untuk mata kuliah sastra berbahasa Inggris. Terima kasih.